Solo Sikoa returns di SmackDown hari ini. Alexa Bliss dan Bianca Belair terkualifikasi untuk Chamber. Penta tantang Roman Reigns dan Jacob Fatu. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. Sebelum kita lanjut, pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video berita setiap hari. Solo Sikoa returns di SmackDown hari ini. Ketika semua orang mengira dia udah selesai, Solo Sikoa justru kembali ke WWE di SmackDown hari ini. Terakhir kali kita melihat Solo Sikoa itu di episode SmackDown tanggal 18 Januari. Di episode itu, WWE Universe mengira akan mendengar rencana Solo Sikoa ke depannya. Namun, dengan mikrofon di tangan dan perhatian penuh dari seluruh penonton, Solo memilih untuk diam dan keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah momen membingungkan itu, Solo Sikoa menghilang, tidak muncul di SmackDown, tidak di Raw, dan bahkan tidak di Royal Rumble. Tapi sekarang, jawabannya udah jelas. Solo Sikoa kembali mengincar Cody Rhodes. Solo langsung hantamkan Samoan Spike yang brutal ke Undisputed WWE Champion Cody Rhodes setelah Cody dan Jey Uso memenangkan pertandingan melawan Jacob Fatu dan Tama Tonga. Aksi brutal itu berbicara lebih keras dari kata-kata. Solo Sikoa belum selesai dengan terornya. Menurut kalian, apakah Jacob Fatu dan Tama Tonga harus berpisah dari Solo Sikoa atau tidak? Komen di bawah. Alexa Bliss dan Bianca Belair terkualifikasi untuk Chamber. Kualifikasi Elimination Chamber dimulai di episode Raw tanggal 4 Februari, di mana Liv Morgan mengalahkan Io Sky. Dua pertandingan kualifikasi lainnya digelar di WWE SmackDown hari ini. Pertama, WWE Women's Tag Team Champion Bianca Belair mengalahkan Piper Niven untuk mengamankan tempat di Elimination Chamber. Kemudian di acara yang sama, Alexa Bliss mengalahkan Candice LeRae dalam pertandingan kualifikasi lainnya, menang dengan Sister Abigail. Ini menjadi pertandingan tunggal pertama Alexa sejak bulan Januari 2023, setelah sebelumnya kembali di Women's Royal Rumble. Pertandingan kualifikasi berikutnya akan berlangsung di episode Raw tanggal 12 Februari, di mana Bayley akan menghadapi WWE Women's Intercontinental Champion Lyra Valkyria. Menurut kalian, siapa nih yang akan menang dari Bayley dan Lyra Valkyria? Komen di bawah. Penta tantang Roman Reigns dan Jacob Fatu. Superstar Raw Penta baru-baru ini menjadi tamu di Inside with Chris Van Vliet. Saat ditanya siapa aja lawan impiannya di WWE, Penta menyebut nama-nama besar seperti John Cena, Cody Rhodes, Seth Rollins, Roman Reigns, Jacob Fatu, Bron Breakker, dan CM Punk. Aku punya banyak lawan yang aku inginkan. Misalnya dengan CM Punk, aku pernah bertanding 1 kali. Dia menang, dan aku butuh balas dendam. Aku juga ingin rematch dengan Cody, tapi bagiku, pertandingan impian yang paling spesial adalah Penta versus John Cena atau Finn Balor. Jika beruntung, Penta bisa mendapatkan tempat di pertandingan Elimination Chamber dan berhadapan dengan beberapa lawan impiannya dalam satu ring. Menurut kalian, siapa nih lawan dengan nama besar yang cocok untuk Penta? Komen di bawah. Kevin Owens tekan kontrak baru dengan WWE. Bintang WWE Kevin Owens bikin heboh tadi malam dengan kasih kode kalau dia sudah memperpanjang kontraknya. Di X, Owens mengatakan bahwa jika fans membeli kue dari kelompok Girl Scout anaknya, dia berjanji akan terus bergulat setidaknya 4 tahun, 11 bulan, dan 22 hari lagi. Sumber dari WWE kemudian mengonfirmasi bahwa Owens resmi menandatangani kontrak baru dengan WWE. Laporan itu menyebut bahwa kontraknya sebelumnya akan habis pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Tetapi Owens sudah menyetujui kesepakatan baru yang dimulai sejak Royal Rumble dengan durasi 5 tahun. Owens saat ini sedang berseteru dengan Undisputed WWE Champion Cody Rhodes. Di Royal Rumble, dia menantang Cody dalam pertandingan ladder match tetapi gagal memenangkan gelar tersebut. Kevin Owens sudah di WWE sejak tahun 2014 dan telah memenangkan berbagai gelar, termasuk NXT Championship, United States Championship, Universal Championship, Intercontinental Championship, dan Tag Team Championship. Owens juga pernah melawan Stone Cold Steve Austin di main event WrestleMania 38 dan menjadi bagian dari main event lagi di WrestleMania 39 bersama Sami Zayn melawan The Usos. Menurut kalian, apakah Kevin Owens perlu jadi juara dunia lagi atau tidak? Komen di bawah. Becky Lynch terlalu sibuk untuk WWE. Becky Lynch sudah absen dari WWE sejak kalah dari Liv Morgan di episode Raw tanggal 28 Mei.
Kontraknya habis pada tanggal 1 Juni dan dia resmi jadi free agent. Tapi kemudian, Becky terlihat menghadiri event WWE dan Netflix. Dan kabarnya, dia udah tanda tangan kontrak baru. Bahkan, dia muncul di trailer Raw on Netflix. Dalam wawancara di The Maggie and Pearl Love Show, Seth Rollins ditanya apakah fans bisa berharap melihat Becky Lynch kembali ke ring. Ya, aku rasa dia belum tampil untuk terakhir kalinya di ring. Ini bahkan bukan soal dia jadi seorang ibu. Tahun lalu, dia dapat beberapa proyek di luar wrestling yang pengen dia coba dan dia akhirnya bisa ambil waktu buat ngejalaninnya, yang menurutku keren. Dia punya beberapa proyek lain yang lagi dikerjain dan kayaknya udah diumumin juga. Dia bakal main di serial Star Trek dan juga di Happy Gilmore 2, yang menurutku itu keren banget. Aku yakin dia bakal balik ke ring di suatu waktu, coba nggak tahu kapan. Tapi ya, dia lagi sibuk kerja. Dia yang terbaik dan dia pasti balik, kata Seth. Menurut kalian, apakah divisi wanita WWE sekarang butuh Becky Lynch? Komen di bawah. WWE rilis video behind the scenes Royal Rumble 2025. Akhir pekan lalu, lebih dari 70.000 orang memadati Lucas Oil Stadium untuk WWE Royal Rumble 2025, di mana Charlotte Flair dan Jey Uso keluar sebagai pemenang. Acara premium live ini juga menampilkan beberapa kembalinya bintang WWE, yang beberapa di antaranya bisa dilihat di video behind the scenes terbaru dari WWE. 5 comeback terjadi di Women's Royal Rumble match, yaitu Alexa Bliss, Charlotte Flair, Jordynne Grace yang baru aja dikontrak WWE, serta WWE Hall of Famer, Trish Stratus dan Nikki Bella. Buat Trish, ini jadi penampilan pertamanya di ring sejak September tahun 2023, waktu dia kalah dalam pertandingan Steel Cage melawan Becky Lynch. Di video tersebut, Trish ngaku gugup sebelum pertandingan karena takut fans WWE udah bosan dengan comeback-nya. Tapi untungnya, itu nggak terjadi. Penonton malah menyambutnya dengan meriah saat dia masuk sebagai peserta nomor 25. Nikki Bella juga merasakan hal yang sama ketika masuk sebagai peserta nomor 30. Dan itu bikin dia makin semangat untuk tampil maksimal. Buat Jordynne Grace, ini jadi penampilan keduanya di Royal Rumble, tapi yang pertama sebagai superstar resmi WWE. Meski kecewa karena nggak menang, Jordynne bilang dia sangat antusias buat menunjukkan lebih banyak lagi kemampuannya ke WWE Universe di masa depan. Women's Royal Rumble 2025 akhirnya dimenangkan oleh Charlotte Flair yang langsung disambut sorakan meriah saat kembali ke backstage. Bahkan, dia juga dapat ucapan selamat dari Undisputed WWE Champion Cody Rhodes, yang saat itu sedang bersiap buat pertandingan ladder match-nya melawan Kevin Owens. Sementara itu, di Men's Royal Rumble, ada campuran debut dan kembalinya beberapa bintang. Debut pertama datang dari Penta yang memulai pertandingan bareng Rey Mysterio. Tak lama kemudian, YouTuber terkenal IShowSpeed muncul sebagai pengganti mendadak untuk Akira Tozawa. Speed bahkan sempat mengeliminasi Otis sebelum akhirnya dihajar dengan spear yang brutal dari Intercontinental Champion Bron Breakker. Setelah itu, di backstage, Speed yang pakai neck brace dapat pujian dari John Cena yang bilang, "Terima kasih udah datang. Ini momen yang besar untuk kami." The Phenomenal AJ Styles juga comeback ke ring dengan mengenakan gear biru yang sama seperti saat debutnya di Royal Rumble 9 tahun yang lalu. Aku nggak tahu bakal ngerasa gimana di tahun 2016 dulu. Sekarang, di tahun 2025, aku datang lagi pakai gear yang sama. Apapun yang terjadi tahun ini, aku cuma mau menikmatinya, kata Styles sebelum masuk ke ring. 3 peserta terakhir di Men's Royal Rumble tahun 2025 adalah John Cena, Jey Uso, dan mantan United States Champion Logan Paul. Logan Paul merasa sakit hati setelah dieliminasi oleh Cena karena dia awalnya percaya sama legenda WWE itu. Tapi di sisi lain, Logan juga merasa terhormat karena bisa bertanding dengan salah satu idolanya. Di momen mengejutkan, Jey Uso berhasil mengeliminasi Cena dan memenangkan Men's Royal Rumble. Komentator Pat McAfee seperti banyak fans WWE lainnya merasa bangga dengan perjalanan Jey dari tag team wrestler hingga mendapatkan kesempatan besar di WrestleMania 41. Apa dia bakal jadi juara dunia? Kayaknya WWE Universe bakal bilang yeet, kata Pat saat berjalan di backstage. Menurut kalian, apakah kemarin itu Royal Rumble terbaik sepanjang masa? Komen di bawah. Bos teratas WWE bangga dengan perpindahan ke Netflix. WWE resmi menandatangani kontrak senilai $5 miliar dengan Netflix pada bulan Januari tahun 2024. Dan perjanjian ini mulai berlaku dengan tayangnya Raw di Netflix mulai tanggal 7 Januari. Dalam wawancara di The Pat McAfee Show, CEO TKO Group Ari Emanuel membahas tentang kepindahan WWE ke Netflix. Mereka adalah partner yang luar biasa, kata Ari. Acaranya berjalan dengan baik, jadi kami sangat senang dan sepertinya mereka juga puas. Angka penonton naik signifikan, jadi semuanya berjalan dengan baik.
Ari Emanuel juga menceritakan gimana WWE akhirnya mencapai kesepakatan dengan Netflix. Awalnya, mereka hanya membahas kemungkinan NXT pindah ke platform tersebut. Aku sarapan bareng Bella, dia yang mengurus semua konten dan program di bawah Netflix co-CEO Ted Sarandos. Kami presentasi ke dia dan tiba-tiba, awalnya cuma ngomongin NXT, langsung loncat ke Raw. Sekitar Natal 1,5 tahun lalu, kami ada Zoom meeting, semuanya udah disetujui dan tinggal ngobrol sama Ted Sarandos. Akhirnya, kita dapat Zoom call sebelum liburan Natal. Dia ada di sana bareng CFO-nya. Semuanya langsung kelar. Kita tutup telepon terus joget-joget, kata Ari. Menurut kalian, apakah perpindahan WWE ke Netflix itu langkah yang besar untuk masa depan? Komen di bawah. Yaudah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 9.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were impossible. Yeah, we play incognito. Forbidden fire